وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'd. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas sebuah penyakit yang mana kebanyakan kaum muslimin, bahkan manusia, tidak mengetahui bahwasanya ini sebuah penyakit. Karena ketika mereka mendatangi dokter pun dalam kondisi tertimpa penyakit ini, mereka akan sulit untuk diobati oleh dokter, bahkan untuk mendiagnosanya saja sudah kepayahan. Karena penyakit ini merupakan penyakit metafisik, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas salah satu penyakit metafisik, yaitu sihir. Bagaimana ciri-cirinya, pencegahan, serta pengobatannya. Kali ini penyakit metafisik yang akan kita bahas adalah penyakit Ain. Ain atau artinya penyakit karena sebab pandangan mata. Apa itu yang dimaksud dengan penyakit Ain? Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Ain isabatul ain ghairahu bi'ainihi, yaitu seseorang memberikan dampak buruk terhadap orang yang dia lihat dari pandangan matanya. Sedangkan Lajnah Daimah mendefinisikan ain ma'khudatun min ana ya'inu, diambil dari kata bahasa Arab ana ya'inu, yang artinya idza asabahu bi'ainihi, apabila seseorang melukai seseorang dengan sebab pandangan matanya. Wa asluha min ijabil ain bisyai'i thumma tadba'uhu kaifiyatu nafsihil khabithah. Asalnya ain ini adalah dari kekaguman seseorang yang memandang terhadap sesuatu, kemudian dia merespon dengan jiwanya yang negatif, ya, diikuti dengan respon jiwa yang negatif. Thumma tasta'inu ala tanfidhi samiha binadriha ilal ma'in. Kemudian dibantu untuk menyalurkan racun yang ada di dalam jiwa buruknya tadi melalui mata, ya, kepada sesuatu yang dipandangnya. Baik. Maka para ulama juga menyebutkan bahwasanya fakulu ain hasid, setiap ain itu berasal dari mata-mata yang hasad, ya, dari kedengkian, keirian, ya. Walaysa kullu hasidin ainan, dan setiap orang yang hasad belum tentu mereka memiliki ain. Ya, jadi setiap yang ain itu datangnya dari orang-orang yang hasad, itu pasti. Sedangkan orang yang hasad belum tentu dia mengandung penyakit ain ini. Baik. Mungkin sebagian orang menyangkal, masa sih dengan hanya memandang bisa dapat mencelakaikan orang? Masa sih hanya dengan pandangan mampu menjadikan seseorang mati atau merusak barang-barang mereka, entah itu rumahnya, kendaraannya, kebunnya, ya, atau segala sesuatu yang menakjubkannya, ya. Maka ini harus kita yakini, karena ini adalah sabda Rasulullah SAW dari As-Shadiqul Masduq, seorang yang tidak pernah berdusta. Beliau mengatakan al-ainu haq, penyakit ain itu memang benar adanya. Walau kana syai'un sabiqul qadar sabaqatul ain. Seandainya ada yang mendahului takdir, niscaya ain ini dapat mendahului takdir, ya. Seandainya ada, ya. Tapi ternyata tidak ada yang mendahului takdir. Ini menunjukkan saking cepatnya, saking berbahayanya penyakit ain ini. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2188. Kemudian di hadis Al-Bazzar yang dinilai hasan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Jami' nomor 1206, kata Rasulullah SAW, "Aktsaru man yamutu ba'da qada'illah wa qadarihi bil ain." Sesungguhnya kebanyakan yang menyebabkan kematian bagi umatku ini, kata Rasulullah, setelah qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, adalah penyakit ain. Jadi mayoritas kematian yang ada di umat ini adalah penyakit ain. Ada beberapa ciri-ciri dari penyakit ain ini, entah ketika dia tertimpa atau ketika sedang diruqyah. Ada beberapa ciri yang nampak dari seseorang yang terkena penyakit ain. Di antaranya at-tatha'ub al-mustamir,
yaitu menguap yang terus-menerus. Kemudian at-tajasyu', sering sendawa. Kemudian al-buka biduni asbabin wadihah, sering menangis tanpa ada sebab yang jelas. Kemudian isfirarul wajhi, kadang wajahnya itu menguning. Kemudian nahafatul jism, mengurus badannya, ya, sampai kurus sekali. Sebagaimana ini terjadi pada anak-anaknya Ja'far ketika Rasulullah SAW melihat anak-anaknya Ja'far kok kurus-kurus sekali. Maka Asma binti Umais mengatakan mereka itu terkena ain. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk diruqyah ini anak-anaknya Ja'far. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim, Ahmad dan juga Baihaqi. Baik. Kemudian di antara ciri selanjutnya adalah ada murragbah fil aqal, hilang selera makannya. Kemudian ciri yang lain al-uzlah ahyanan, terkadang dia suka menyendiri di tempat-tempat tertentu, entah di kamarnya atau di sebuah pohon atau tempat kosong dan yang lain sebagainya. Kemudian ciri selanjutnya al-isabah bi ayyi maradin minal amradil udwiyah faj'atan, suka tertimpa suatu penyakit yang tiba-tiba terjatuh, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba ini dan itu, ya. Wala yuflihu mahad dawa, dan diobati dengan obat apapun tidak bisa menyembuhkannya, ya. Sudah dikasih obat ini, obat itu, ya. Kemudian dikasih herbal ini, herbal itu, ternyata tidak juga kunjung sembuh. Kemudian ciri selanjutnya asy'urun ahyanan bidawar, terkadang dia merasakan putar-putar pusing, ya, kayak vertigo, ya. Seolah-olah bumi ini berputar. Kemudian ciri selanjutnya adamul istimrar fi ayyi amalin minal amal, dia tidak kontinu, ya, dalam mengerjakan suatu pekerjaan, ya. Suka pindah-pindah, belum selesai satu kegiatan pindah yang lain, belum selesai satu kegiatan pindah yang lain. Kemudian ciri selanjutnya al-ijhad wa ta'ab wal kasal wal khumul wa tawatturul a'sab, dia suka tertekan emosinya, kemudian dia suka letih, ya, payah, kemudian malas, ya, kemudian suka lemah dan pesimis, kemudian juga tawatturul a'sab, itu badannya kadang menegang atau bahkan kejang. Kemudian ciri selanjutnya tadzakarul maut daiman, suka teringat kematian, bahkan dia terkadang suka susah tidur, dan seketika tidur itu melihat penampakan orang-orang yang telah meninggal, dan dia merasa takut sekali untuk mati. Kemudian di antara ciri selanjutnya kathratut tabawul, sering kencing, ya, sering kencing, baik ketika diruqyah atau sebelum diruqyah, sering sekali kencir. Kemudian ciri selanjutnya asy'uru bitaqayyu ahyanan, ya, merasa mual, ya, terkadang merasa mual, ingin muntah, ya. Kemudian ciri yang terakhir as-suda'ul mustamir, pusing yang terus-menerus, ya, pusing yang terus-menerus, dan susah sekali berhenti pusingnya padahal sudah diobati ini dan itu. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ